Hello, nama saya Faris Raffi Abdillah. Saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya. Untuk materi sekarang yang dibahas meliputi, pertama, menurut kamu mana yang relevan untuk sistem ERP? Menggunakan centralized system, decentralized system, atau distributed system? Berikan alasannya. Kedua, menurut kamu teknologi database, bahasa pemrograman, dan sistem caching apa yang relevan untuk membangun ERP? Dan berikan alasannya. Oke, untuk jawaban soal pertama, dilihat dari ukuran dan skala perusahaan. Centralized, cocok untuk perusahaan kecil hingga menengah yang memiliki pusat pengambilan keputusan yang terkonsentrasi dan operasi yang relatif sederhana, ini dapat mengurangi biaya implementasi dan pemeliharaan. Decentralized, cocok untuk perusahaan besar dengan banyak unit bisnis atau cabang yang mandiri, ini memungkinkan setiap unit bisnis untuk memiliki otonomi yang lebih besar dalam pengelolaan sistem ERP mereka sendiri. Distributed, ideal untuk perusahaan besar yang memiliki operasi yang sangat tersebar di seluruh dunia. Sistem ini memungkinkan akses data secara real-time di seluruh organisasi. Kemudian dilihat dari kompleksitas operasional. Centralized sesuai untuk operasi yang relatif sederhana dan tidak terlalu kompleks, di mana semua fungsi bisnis dapat dikelola dengan efisien dari satu lokasi. Decentralized, cocok untuk perusahaan dengan operasi yang lebih kompleks dan beragam, di mana setiap unit bisnis memiliki kebutuhan unik. Distributed, diperlukan jika perusahaan memiliki operasi yang sangat kompleks dan tersebar luas yang memerlukan koordinasi dan akses data real-time yang tinggi. Kemudian dilihat dari keamanan dan kepatuhan. Centralized, mungkin lebih mudah untuk mengelola keamanan dan kepatuhan data karena kontrol yang lebih besar terpusat di satu lokasi. Decentralized, memungkinkan unit bisnis untuk memiliki kendali lebih besar atas keamanan dan kepatuhan mereka sendiri. Distributed dapat menghadapi tantangan keamanan yang lebih besar karena akses data yang tersebar di banyak lokasi, tetapi juga memungkinkan implementasi langkah-langkah keamanan yang canggih. Kemudian jika dilihat dari biaya. Centralized, biasanya memiliki biaya awal yang lebih rendah, tetapi biaya pemeliharaan dan dukungan jangka panjang mungkin lebih tinggi. Decentralized dapat memerlukan investasi awal yang lebih besar untuk mengimplementasikan sistem di banyak unit bisnis, tetapi biaya pemeliharaan dapat dikelola secara lebih efisien di setiap unit. Distributed, biaya awal dan pemeliharaan mungkin lebih tinggi karena infrastruktur yang kompleks. Dan terakhir fleksibilitas dan responsif. Centralized mungkin kurang responsif terhadap perubahan lokal dan perubahan kebutuhan unit bisnis. Decentralized, lebih responsif terhadap kebutuhan lokal, tetapi mungkin menghadapi tantangan dalam mencapai konsistensi data. Distributed, kombinasi fleksibilitas dan responsivitas, tetapi memerlukan manajemen kompleks. Kesimpulannya, tidak ada solusi yang satu ukuran cocok untuk semua. Pemilihan sistem ERP harus didasarkan pada karakteristik dan kebutuhan unik perusahaan Anda. Dalam beberapa kasus, perusahaan dapat menggunakan pendekatan campuran yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai jenis sistem untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beragam. Dalam membangun sistem ERP, ada beberapa teknologi yang relevan untuk digunakan sesuai kebutuhan perusahaan. Dalam sistem pasti ERP pasti berhubungan dengan yang namanya data atau bisa disebut database. Database dibagi menjadi dua yaitu Relational Database Management System dan Non-Structured Query Language. Pertama, Relational Database Management System. MySQL. MySQL sering digunakan dalam pengembangan ERP karena performa. MySQL memiliki performa yang baik dan cocok untuk aplikasi bisnis skala menengah. Dukungan komunitas. MySQL memiliki komunitas pengguna yang besar dan aktif, yang berarti Anda dapat menemukan banyak sumber daya, tutorial, dan dukungan online. Transaksi aset. MySQL mendukung transaksi aset, yang sangat penting untuk menjaga integritas data dalam aplikasi bisnis. PostgreSQL, alasan untuk menggunakan PostgreSQL mencakup kemampuan data kompleks. PostgreSQL dapat mengelola data yang lebih kompleks dan memiliki dukungan yang kuat untuk jenis data custom. Stabilitas, ini adalah database yang sangat stabil dan dapat diandalkan, cocok untuk aplikasi bisnis kritis. Kedua, NoSQL Database, MongoDB. MongoDB dapat dipertimbangkan jika Anda memiliki ERP dengan kebutuhan untuk menyimpan data semi-struktural atau non-struktural. Keuntungan MongoDB adalah fleksibilitas skema dan kemampuan untuk menangani pertumbuhan data yang cepat. Kemudian ada teknologi sistem caching. Caching adalah ruang penyimpanan di hardware, software,
atau browser yang menyimpan data sementara, yang kemudian digunakan untuk membantu mempercepat loading sistem, aplikasi, atau website. Ada beberapa sistem caching, meliputi in-memory caching. Redis sangat cocok untuk ERP karena performa tinggi. Redis berjalan di memori, sehingga memberikan kinerja tinggi untuk operasi cache. Pemrosesan pesan. Redis memiliki kemampuan untuk memproses pesan yang sangat berguna untuk tugas-tugas asynchronous dalam ERP. Penyimpanan data yang sementara. Anda dapat menggunakan Redis untuk menyimpan data yang sementara, seperti hasil pencarian yang sering diakses atau sesi pengguna. Distributed caching. MongoDB dapat dipertimbangkan jika Anda memiliki ERP dengan kebutuhan untuk menyimpan data semi-struktural atau non-struktural. Keuntungan MongoDB adalah fleksibilitas skema dan kemampuan untuk menangani pertumbuhan data yang cepat. Kemudian bahasa pemrograman untuk masa ini sangatlah beragam. Saya akan menjelaskan beberapa bahasa pemrograman beserta alasannya. Pertama, Java, Spring Framework. Spring memiliki keunggulan sebagai kerangka kerja yang kuat untuk pengembangan ERP karena konfigurasi yang mudah. Spring Boot menyederhanakan konfigurasi dan memungkinkan Anda untuk fokus pada pengembangan aplikasi. Kinerja, Spring memiliki kinerja yang baik dan mendukung berbagai teknologi database. Dukungan Enterprise, Spring menyediakan berbagai proyek untuk dukungan Enterprise, seperti Spring Security untuk manajemen keamanan. Kedua, Python. Django adalah kerangka kerja Python yang kuat untuk pengembangan aplikasi web ERP karena kemudahan penggunaan. Django memiliki konsep batteries included, yang berarti banyak fungsi bawaan yang memudahkan pengembangan. ORM terintegrasi. Django memiliki ORM, Object Relational Mapping, yang kuat untuk mengelola database. Kemudahan pengujian. Django memudahkan pengujian aplikasi ERP Anda. Ketiga, JavaScript. Keuntungan menggunakan JavaScript dalam pengembangan ERP. Universal. JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berjalan di hampir semua peramban web, sehingga ERP yang dibangun dengan JavaScript dapat diakses dari berbagai perangkat dan platform tanpa instalasi tambahan. Ini memungkinkan akses yang mudah bagi pengguna yang berbeda. Node.js adalah lingkungan JavaScript di sisi server yang kuat. Ini dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi ERP berbasis server, yang memungkinkan Anda menggunakan JavaScript di seluruh tumpukan teknologi, mulai dari sisi klien hingga sisi server. Node.js juga terkenal karena kinerjanya yang tinggi dalam mengelola banyak koneksi bersamaan. Framework Frontend. Ada berbagai kerangka kerja front-end JavaScript yang kuat seperti React, Angular, dan Vue.js. Mereka memudahkan pengembangan antarmuka pengguna yang responsif dan menarik untuk aplikasi ERP. NPM, Node Package Manager JavaScript memiliki NPM, yang merupakan repositori besar modul dan pustaka yang siap pakai. Ini mempercepat pengembangan dengan memungkinkan penggunaan berbagai modul pihak ketiga yang tersedia secara luas. Selanjutnya, pertimbangan dan tantangan dalam menggunakan JavaScript dalam pengembangan ERP. Kinerja, meskipun JavaScript cukup cepat untuk aplikasi web, penggunaan yang tidak bijak atau tidak efisien dapat mempengaruhi kinerja aplikasi. Dalam aplikasi ERP yang kompleks, diperlukan perhatian ekstra terhadap optimisasi kinerja. Keamanan, JavaScript berjalan di sisi klien, yang berarti kode sumbernya dapat diakses oleh pengguna. Ini menimbulkan risiko keamanan jika informasi sensitif atau logika bisnis kritis diungkapkan. Kemampuan offline, ERP sering membutuhkan dukungan offline. Membuat aplikasi JavaScript berfungsi dengan baik dalam mode offline dapat menjadi tantangan, terutama jika ada ketergantungan pada koneksi internet. Kompleksitas bisnis, ERP umumnya melibatkan banyak logika bisnis dan integrasi dengan berbagai sistem lain. Mengelola kompleksitas ini dengan JavaScript dapat membutuhkan perencanaan yang cermat dan pengelolaan kode yang baik. Dukungan dan ketersediaan sumber daya, memilih JavaScript dalam pengembangan ERP memerlukan tim yang terampil dalam bahasa ini. Jika perusahaan Anda memiliki pengembang JavaScript berpengalaman, ini dapat menjadi pilihan yang baik. Namun, jika tidak, pelatihan dan perekrutan pengembang yang memadai mungkin diperlukan. Kesimpulan, pemilihan database, sistem caching, dan bahasa pemrograman tergantung pada kebutuhan bisnis, keahlian tim, dan preferensi teknologi yang ada. Selain itu, mempertimbangkan skalabilitas, keamanan, dan ketersediaan juga sangat penting dalam memilih teknologi untuk sistem ERP. Itulah beberapa penjelasan dari saya, maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Saya ucapkan terima kasih.